Misalnya seperti itu. Allah itu nggak merubah kaum sebelum kaumnya itu merubah diri sendiri. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, betul. Berarti kita mendoakan orang yang udah dahulu pun sebenarnya itu hanya psikologis buat kita ya, buat kesananya nggak ngefek apa-apa ya. Dalam hal arti akhlak lah kalau kita bilang. Contoh dokter Rahman misalnya, atau dokter siapa, ketika ngadepin pasien yang sudah sekarat, yang sudah pasti nih bentar lagi berangkat nih, misalnya seperti itu dalam kedokteran, secara probabilitasnya ini pasien bentar lagi meninggal, terus mau ngomong sama keluarganya apa? Ya kita tunggu waktu aja habis meninggal, kan nggak mungkin. Kita doakan, ya pasti kan seperti itu moral aja, etika Bang Dajjal. Itu etika. Kenapa gak? Saya mau bilang apa? Supaya saya tidak digebukin. Saya kan harus. Saya kan. Cara kedokteran ini sudah nggak mungkin nih. Ini bentar lagi berangkat nih nyawanya. Iya. Terus betul. pasiennya, keluarganya mau dibilangin bentar 5 menit lagi meninggal nih, mungkin secara kedokteran ya nggak wajar lah. Pasti dokter bilang kita berdoa yang terbaik ini, walaupun tahu dokter ini doa nggak merubah realita gitu loh. Itu namanya akhlak Bang Dajjal sebenarnya, etika. Tapi kalau yang arif dengan ucapan dokter itu berarti mereka udah paham ya. Tapi gini Bib, kalau kita doakan orang ini ya, misalnya ada temen nih datang kan sini, terus dia mau pamitan pulang ya, terus kita doain gini loh, ya hati-hati ya di jalan, jangan sampai mudah-mudahan selamat, jangan sampai kecelakaan, tapi nggak terima gitu ya. Kayak wah kamu ngedoain yang nggak bener gitu. Padahal kan tujuannya bagus. Di kepala mereka itu ucapan itu doa. Jadi situ bilang kecelakaan itu didoakan, kecelakaan dipahaminya Bang. Ya itu kesannya juga nggak baik. Kesannya di moral kita ya, secara Indonesia misalnya, itu ngapain disebut juga hal-hal kayak gitu loh Bang. Semoga nggak ada kecelakaan di jalan ini. Iya, tapi kalau yang situ doain mabuk, ugal-ugalan ya probabilitasnya itu tambah jeblok Bang. Kecelakaan itu kan sebab akibatnya macem-macem. Nah, kalau misalnya kejadian itu dikabulkan. Itu dikabulkan itu atas doa saya atau memang Tuhan? Atau memang karena dianya aja yang lagi apes? Di realita Bang Wihab, di realita itu tidak merubah. Cuman kita untuk psikologis kita tambah, kita itu nyaman, kita itu ini, kita anggap doa kita dikabulkan. Sekarang saya tanya. Saya pernah kasih contoh nih kalau nggak salah. Ada hamba yang taat lah, 2 hamba yang sangat taat. Yang satu itu kerjanya ojek motor, yang satu ojeknya mobil, gokar. Ketika ada hujan, itu yang satu merasa dikabulkan, yang satu nggak dikabulkan. Yang motor berdoa jangan hujan, yang pakai mobil berdoa hujan agar laku. Itu enggak, akhirnya kita kalau mau mengonsepkan Tuhan seperti itu Bang, ya enggak adil akhirnya Tuhan jadinya, karena kita menghakimi Tuhan dengan hukum alam. Berarti dikabulkan atau tidak itu ketenangan psikologis. Benar. Karena urusan realita dong. Maksudnya sia-sia dong kemarin saya ngucapin selamat ulang tahun, semoga Bipanan sia-sia itu kalau dipandang dari realita. Tapi kalau dipandang dari psikologis dan etika itu nggak sia-sia sama sekali. Malah bagus ya, malah kayak bagus gitu ya. Benar. Apalagi kalau
kasih paus gitu. Terima kasih ya Habib Panas. Paus. So besok Bang Wihab jangan pakai panjang umur, cukup selamat ulang tahun aja. Selamat ulang tahun nih paus dari saya gitu. Secara realita namanya orang ulang tahun itu kan umurnya pendek, semakin pendek secara matematika ya, semakin dekat dengan kematian, bukan semakin panjang dengan kematian. Secara realita Iyalah, itu kan angka-angka yang udah kepake itu. benar. Tapi Bib, kalau ini maaf ya ke pribadi. Kalau misalnya ada orang yang ngodain Bib Panan itu apa tuh tanggapannya itu? Maksudnya Ada orang nih yang ngedoain ke Bib Panan misalnya kayak kemarin tuh, semoga lancar ini itu usahanya atau apa. ya situ sangat berakhlak, menghargai dan lain-lain, menjadi respect. Berarti nggak Pasti ada lah. pikiran kayak nggak ada pikiran gue nggak butuh doa, butuh paus atau apa gitu. Dalam ikatan sosial person to person itu dibutuhkan, tapi dalam hal masalah rekening itu nggak dibutuhkan. Gini loh, sesuatu itu mempunyai sudut pandang masing-masing. Segala sesuatu itu mempunyai sudut pandang atau takarannya masing-masing. Kalau kita satukan, kita malah dolim dikatakan. Tapi Bib, Itu gini, apa? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. gini Bib, kalau saya pribadi ya Bib, kalau dia doain sama orang gitu ya, apalagi di depan banyak orang itu malah minder ya Bib, malah malu gitu loh. Ngapain sih harus doain gini gitu? Kenapa nggak doain dalam hati aja gitu? Kayak apa sih alay banget gitu. Budaya kita itu kalau didoain itu dianggapnya beretika, menghargai kan. Udah lah ngasih amplop aja gitu atau apa, ini sukses ya gitu. Kan lebih ini kan lebih kayak Budaya Karena- Bang, ya. Benar, budaya kita kayak gitu Bang ya. Seperti budaya dokter tadi, pasien sudah kritis, dokter udah tahu habis ini berangkat, lebih baiknya yang keluarga suruh nyiapin keranda, mayat dan lain-lain. Secara realitanya loh. Cuman etikanya nggak ada di situ. Itu masalah ikatan aja sih Bang ya. Semuanya masalah ikatan. Kalau Ya, saya sih apa yang dikatakan Bung Panan ini benar. Saya tidak mungkin mengatakan tidak lama lagi mati. Kita berdoa ya Pak, sama-sama berdoa semoga diberikan yang terbaik. Iya, sebenarnya secara teori ya. Secara teori, secara ilmu pengetahuan ya sudah ini. Nggak lama ya. Apalagi misalnya stroke karena pendarahan. Di otak. Tidak lama, stroke karena pendarahan kan tidak mungkin. Setelah Ya. EEG ternyata pendarahannya cukup luas dan tidak memungkinkan untuk dilakukan tindakan operasi karena kondisi pasien tidak memungkinkan. Kan hanya satu yang kita tunggu, mati. Tetapi tetap kita berdoa ya Pak ya. Jadi kita mau apa? Benar. Ya, itu Mau- etika dokter seperti itu setahu saya. Kata-kata Tapi- apa lagi? Tapi bukannya gini ya, Pak Rahman kan dokter. Dokter tanpa pasien juga kan stres juga kan, maksudnya itu kok apalagi kan dokter spesialis ya, yang saya tahu sih dari teman-teman itu. Kalau nggak ada pasien itu ya kan beliau ini dapat penghasilan dari pasien kan, menyembuhkan atau mengobati gitu. Itu benar nggak Pak Rahman itu? Itu penghasilan tambahan. Saya kan punya gaji tetap juga sebagai dokter. Dokter Itu umum berarti itu kan Pak Rahman biasanya ini- tetap ada ini di rumah sakit kan Bang ya. Nah, saya mau tanya nih, Pak. Maaf ya, saya bukan menjatuhkan profesinya atau gimana ya. Kalau gini loh, Pak Rahman ini apa misalnya pernah gak sih kayak ngeluh kayak ada, kok nggak ada pasien nih, saya atau apa gitu, kayak pengen ngobatin gitu.
Tidak, kok tidak. Saya sih orangnya yang begitu. Tidaklah. Saya sebelumnya kan bergelut di instalasi gawat darurat. Jadi kebanyakan bersentuhan dengan hal-hal yang emergensi. Kebetulan rumah sakit besar. Aduh, malah kita kewalahan. Saya turunkan 3 dokter, itu kewalahan ke saya ke kepala IGD-nya waktu itu. Sebelum jadi kepala dinas. Jadi tidak pernahlah saya berkata-kata kenapa kurang pasien. Justru saya pribadi kalau tidak kurang pasien, alhamdulillah banyak orang yang sehat kan. Mengenai jasa medik yang kita dapat dari persentase penerimaan di rumah sakit itu, itu kan rezeki kita sudah diatur lah. Janganlah mendoakan, janganlah bersikap. Saya pribadi ya. Iya paham. Tidak Maksudnya itu. gini tuh. Maksud saya gini, Allah itu menciptakan penyakit, bukan menciptakan si A, si B, si C sakit. Nggak ada konsep itu di hukum alam itu. A, B, C, D sakit pasti ada sebabnya sendiri yang ditempuh, entah dari orang lain, ketularan, atau akibat kejahatan orang, atau apa. Itu nggak bisa dihindari, karena itu hukum alam. Penyakit nggak mungkin bisa hilang. Mustahil penyakit bisa hilang. Saya mau nanya sama Pak Rahman dong, Beb. Iya, monggo. Silakan. Pak Rahman, ketika orang mau berangkat, Pak Rahman, organ yang terakhir berfungsi apa ya Pak Rahman ya di tubuh manusia itu? Ketika orang itu berangkat gitu. Otak tidak. Otak ya Pak ya? Iya. Oh iya Pak Rahman. Sumbernya di otak. Oksigen di otak itu begitu berhenti, itu detikan langsung rusak, Bang. Pusatnya di situ. Iya, Langsung rusak selnya ya. langsung rusak. Kalau otak sudah tidak berfungsi, semua organ lain ikut tidak berfungsi. Bagaimana bisa ceritanya kalau otaknya tidak berfungsi, organ lain bisa berfungsi? Tidak bisa lagi. Tidak bisa napas, jantung tidak bisa memompa, organ-organ lain pun tidak berfungsi. Karena otak itu kan mengirimkan energi berupa saraf ke seluruh organ-organ yang ada dalam tubuh. Dalam konteks ilmu kedokteran ya, walaupun ada pemahaman bahwa otak pun disuplai energi dari hati, itu juga tetapi itu berupa non materi, itu berupa non materi, sehingga tidak masuk dalam pendidikan kedokteran. Itu ranah ilmu agama. Itu dalam tasawuf barangkali ya, itu tasawuf atau ilmu ma'rifat. Ada pemahaman seperti itu, tapi seperti inilah hati. Kalau di ilmu medis apa fungsinya, kan cuma menyaring racun. ya kalau hati dalam ini arah untuk menetralkan racun-racun. Nah, yang itu. menarik Pak Rahman, kolbun atau yang diterjemahkan hati di otak itu sebenarnya maknanya itu juga kepala loh. Kolbun itu bukan hati yang di dada sebenarnya. Kolbun itu dari kata kolaba yang bolak-balik. Kita itu mau lakukan, nggak lakukan, itu yang kerja itu kolbun itu. Makanya ya muqallibal qulub. Itu saya udah request 3 bulan yang lalu loh, Beb. Beb bahas dong yang di kepala itu yang terbagi 3 gitu. Itu kan non materi, Beb. Bukan. Gini, kolaba itu Pak Rahman, dari kata kof lam ba, itu sesuatu yang bisa bolak-balik. Yang memutar. Yang bolak-balik kan di jantung. Di jantung. Bukan. Membalik dalam urusan manusia. Gini, jadi kita mau A, mau B, mau C. Berarti yang masuk di situ itu semuanya kerja kepala. Secara lahir apa? Kepala semua. Yang dimaksud tadi itu. Jantung, otak juga. Bukan akal, iya. Dia fungsi. Oh, akal. Kolbun itu fungsi. Gini, di Al-Quran itu ada fuad, ada kolbun, ada soder kan? Iya. Itu semuanya ada soder, diartikannya ada semua. Ada soder, ada fuad. Itu sebenarnya semuanya di kepala. Karena nggak membahas organ di situ.
membahas fungsi semuanya, dan itu detail. Kenapa orang membahas kemarin itu ada di dada, Bang? Bagaimana ya? Ya itu saya nggak salahin ya. Cuman kalau kita mau lihat fungsi sebagai manusia, yang bolak-balik kita tuh kepala. Ya makanya di surat Al-Qiyamah kan dimasukkan ke dalam kalbu Bib ya, Quran itu ya. Benar. Karena Quran itu sifatnya pemikiran, Pak. Semuanya ini kita nih memang ujung-ujungnya di kepala, Pak, di otak. Semuanya. Makanya di Quran itu yang awal disebut itu pasti yang pertama pendengaran dulu. Sam'an wal basor, sam'an wal basor. Gak pernah basor dulu kan? Itu semuanya ada penjelasannya sebenarnya. Semuanya bisa dijelasin. Cuman saya itu fakta yang pertama berfungsi memang adalah penglihatan, pendengaran dulu baru penglihatan baru akal. Itu ruh. Jadi gini loh, ruh itu seperti wadah yang membuat manusia itu bisa mengolah sesuatu. Itu ruh itu sebenarnya bukan, ya ini kalau saya pahami ya, ruh itu bukan seperti hantu atau apa. Ruh itu pengetahuan dan perintah dari Tuhan, itu disebutnya ruh. Jadi bukan makhluk astral atau apa. Makanya Allah nggak pernah bilang ruh itu manusia itu dicabut ruhnya, nggak ada. Sama sekali nggak ada. Di Al-Quran itu ada nafas, ada ruh, itu beda, sangat beda. Kalau ruh itu kata Allah apa? Min amri Rabbi. Dia itu amarnya Allah, perintahnya Allah. Yang kedua apa? Ilmu yang dari Allah. Itu ruh. Memang bukan materi dia. Jadi kalau misalnya ini kan pemahamannya dari Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali punya pandangan ini tentang adanya tiga tentara Allah yang bersarang di kalbu yang dipancarkan ke panca indera, ke akal dan ke nafsu. Nah, itu pandangan Ihya Ulumuddin ya. Ihya Ulumuddin itu. Tapi kalau kita lihat di Quran, ya itu sangat detail sebenarnya dan tidak melenceng dari hukum alam gitu loh. Kenapa kok Quran selalu setelah roh itu yang berfungsi adalah pendengaran dulu baru penglihatan? Karena sumber pengetahuan itu awal dari pendengaran. Orang buta pun masih bisa pintar, bisa nulis buku, bisa apa kok. Iya. Pendengaran awalnya dari pendengaran. Orang nggak bisa dengar, nggak tahu, Pak. Dia pasti ada yang berkurang. Cuman kalau orang bisa dengar sama nggak bisa melihat, itu orang nggak bisa melihat itu bisa punya ilmu segala macam, bisa menjadi penulis bahkan. Itu fungsi ruh, memanfaatkan itu. Makanya ruh itu min amri Rabbi. Makanya Nabi Muhammad dikatakan apa? Dan kami wahyukan kepadamu ruh dari amr kami. Sebelum ada roh itu kami nggak tahu apa itu iman, apa itu Alkitab, tetapi dengan roh itu kami memberi hidayah. Itu Kalau roh. kalau orang yang konslet itu yang kena apanya itu, Bib? Wah, macam-macam, Bang. Di kepala itu sel-sel sarafnya macam-macam. Itu sakit ini yang kena ini. Ini kan ada orang berarti jiwanya ada materinya kan? yang rusak ya? Ada materi yang rusak juga berarti ya? Jiwa ada. Di kan? kepalanya. Di mana itu letaknya jiwa? Jiwa itu kan orang dikatakan kalau koslet itu kan sakit jiwa atau gangguan jiwa. Beda kan? Beda sedikit gangguan jiwa dengan sakit jiwa. Pandangan kedokteran
gangguan jiwa itu ada 3 aspek. Satu, tidak bisa ngontrol rasa. Yang kedua, tidak bisa ngontrol ego. Yang ketiga, tidak mengenal norma. Nah, itu norma atau adat istiadat atau kebiasaan atau tata krama. Nah, itu gangguan jiwa itu kalau 3 diantaranya tidak mampu dia kendalikan, rasa, ego, dan tidak memahami pantas tidak, norma itu tidak dipahami, budaya tidak dipahami, maka itu termasuk orang yang gangguan jiwa. Kemudian kalau terjadi satu kepribadian ganda, artinya seakan-akan 2 orang dalam satu tubuh, kepribadian ganda, maka itu sakit jiwa sudah, schizofren. Jadi dia tidak mengenali lagi dirinya, jadi ada namanya, itu namanya schizofren, itu sakit jiwa. Nih coba Pak Rahman bisa dibuka tuh surat Asy-Syura ayat 52. Berarti saya gangguan jiwa ya? Itu secara fisik ada yang merusak gak ya? Kayak ibarat kabel nih, kalau konslet dia kan terbakar gitu kan. Nah itu di sel-sel otaknya itu ada rusak juga ya? Ada yang disebut disfungsional. Surat apa tadi? Asy-Syura ayat 52. Asy-Syura. Itu Nabi Muhammad diwahyukan apa tuh? Asy-Syu'ara. Iya. Kami wahyukan kepadamu, ini kepada Musa ini tabe. Enggak, kepada Nabi Muhammad. Wahayna ila Musa. Bukan ayat. Oh itu Asy-Syu'ara yang dibuka. Ya, Asy-Syu'ara. Oh, Asy-Syu'ara bukan Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara bukan Asy-Syu'ara. satu berapa tadi? Ayat 52. 52. Demikianlah kami mewahyukan kepadamu Nabi Muhammad. Oh iya. Al-Quran itu dikatakan ruh. Nah, itu sebenarnya ditafsir, Pak. Maksudnya gini, saya bukan nggak setuju ya Al-Quran disebut ruh. Emang roh itu bukan yang sering kita pahami di setiap manusia ada roh atau apa enggak gitu loh. Roh itu pengetahuan yang dari Tuhan dan hukum yang dari Dia. Kedua itu. Roh dari amrina, dari perintah kami. Wa kadzalika awhayna ilaika ruhan min amri. Min amrina. Makanya roh itu min amri Rabbi. Kulir roh min amri Rabbi. Makanya di ayat lain itu kan dikatakan kulir roh min amri Rabbi. Betul. Makanya di sini kami wahyukan kepadamu roh min amri Rabbi, dari perintah kami. Perintah kami. Bukan dari urusan kami. Sebelumnya makun tatadri, kan di situ dikatakan gitu. Sebelumnya kamu Muhammad tidak tahu apa itu Alkitab dan apa itu al-iman. Ya, makun tatadri. Apa itu Alkitab dan apa itu al-iman. Wal imanu. Benar. Tetapi kami jadikan roh itu sebagai cahaya. Cahaya, betul. Yang kami beri petunjuk dengan roh itu kepada siapa saja yang kami kehendaki dari hamba kami. Roh itu ke hamba, bukan ke non hamba. Paham ya? Jadi binatang apa itu nggak ada roh. Paham, Bib. Cuma ada waktu itu jadi perdebatan juga di saya, Bib. Kalau seandainya ada manusia yang lahir dengan secara intelektualnya kurang, kecerdasannya itu, apakah dia itu rohnya kurang atau gimana, Bib? Nggak ada, roh itu bukan roh kurang, roh apa Bang Dajjal.
Ruh itu ketika dia disebut sebagai hamba. Ketika bukan hamba nggak ada konsep ruh. Ruh itu yang menghidupkan jiwa, bukan raga. Menghidupkan jiwa ya, bukan raga ya. Nah, Iya, jiwa ini di- dia ketemu, akhirnya ketemu di sini- kuncinya. Jiwa di sini adalah intelektual manusia atau intelektual hamba. Sapi, kambing nggak ada ruh, karena ruh bukan menghidupkan biologis. Nggak ada kaitannya ruh dengan biologis. Al-Quran ini dikatakan juga nur ya. Kalau ditarik ke sejarah, ke istilah keagamaan, berarti raga kita ini ntar bertanggung jawab kan apa enggak ya? Karena raga kita sifatnya pasif kan, yang mengontrolkan jiwa. Misalnya tangan maling, sebenarnya bukan kemauan tangan itu buat maling kan, buat ngambil Itu yang bukan punya dia. bukan itu Bang Dajjal, bukan ke sana. Gini loh. Ruh itu adalah konsep yang dapat diolah dengan akal pikiran manusia. Oke. Makanya binatang itu nggak ada ruh karena mereka bukan hamba. Mereka nggak ada intelektual untuk mengolah itu. Adam itu kan disuruh sujud ketika ada ruh. Sebelum ada ruh nggak ada suruh sujud. Ketika ada intelektual, baru malaikat diperintah untuk sujud. Maknanya apa? Ada ruh. Adam itu setelah dari basyariah dia menjadi insan. Setelah dari ekosistem hewan, maksudnya yang makan, minum, tidur aja, menjadi mempunyai perkembangan psikologis intelektual. Makanya disebut insan. Loh, bukan kebalik, Bib. Sebelum insan itu kan ruh udah ada. Nggak ada, Bang. Oh, berarti insan dulu baru ada ruh atau bebarengan. Mau itu nggak punya ruh, Bang Wihab. Ketika ada roh berarti dia disebut insan. Saya kan membandingkannya antara basyar dan insan tadi, Bang Wiyah. Oh, berarti basyar itu belum ada ruh ya. Nggak ada, belum menjadi hamba. Kalau basyar itu suatu hal yang hidup, apapun yang yang bernyawa gitu, itu basyar. Bib. Basyar itu membahas biologis dia. Begitu Kalau- udah jadi insan, soal ada kecerdasan, pemikiran dan intelek. segala Ya. kecerdasan gitu ya. Nah, Iya. benar. Di situ. Makanya Adam itu setelah ada ruh baru dia mendapat perintah dan larangan tadi. Kalau di cocokologi, Bib, bisa jadi manusia ini bisa berbicara ketika sudah ada ruh itu kali ya, Bib ya. Iyalah. Gini, makna Adam ditiupkan roh itu apa? Dia diberi hukum dan diberi pengetahuan. Pengetahuan dari Tuhan atau hukum dari Tuhan itu roh. Apa itu roh yang pertama ke Adam? Jangan mendekati pohon. Apa itu roh yang kedua? Diajarkan nama-nama. Itu ruh. Makanya nggak bisa dilihat. Ruh emang benar nggak bisa dilihat karena dia bukan materi kok. Seperti matematika emang udah dilihat maksudnya kan enggak. Sekarang cobalah dari kedokteran. Kalau roh itu memangnya menghidupkan, sperma itu hidup nggak Pak Rahman? Hidup. Hidup Pak. Hidup dia. Iya, betul. Hidup tapi belum punya ruh. Iya, memang bukan roh dia. Tapi kan yang kita pahami selama ini roh itu yang menghidupkan fisik kita, Pak. Saya nggak pandangan di situ. Saya ulang ya, berarti ruh itu yang menghidupi jiwa ya, Bib ya, bukan raga gitu ya. Menghidupi bukan yang fisik, cuman intelijen kita, Pak. Oke, Bib. Kalau saya memahami ruh itu semacam softwarenya, Bib.
Jadi perangkat itu kalau saya analogikan itu perangkat bisa nyala itu karena ada softwarenya gitu. Loh, komputer nggak ada softwarenya bisa nyala kan, cuman nggak bisa berkembang. Iya, maksudnya nggak bisa, bukan ini, mengaplikasikannya itu lebih maksudnya. Bukan nyala, Iya, kalau cuma soal sekedar daya nyala hidup, doang gitu. benar. Kalau daya hidup bukan roh gitu loh, Bang. Kalau daya hidup aja ya, hidup secara fisik bukan roh. Karena sperma pun hidup kok dia. Makanya kalau saya melihat penjelasan di Quran, binatang nggak ada roh. Hanya nyawa toh di binatang, Iya, iya, nafas. napas. Tapi binatang punya kesadaran loh, Bib. Kecerdasan, roh itu Is- ini soal insting. kecerdasan. Insting barangkali ya. Lain. Situ cek burung, Bang. Dari tahun Adam sampai sekarang ya rumahnya kayak gitu terus. Coba kalau manusia, lihat tuh. Mereka nggak bisa ngolah itu. Mereka makan ya makan aja. Kalau kita masak. Kecerdasannya terbatas berarti ya. Bukan kecerdasan. Kecerdasan itu bisa berkembang. Kalau nggak bisa berkembang bukan kecerdasan. Kalau saya ya memahaminya seperti itu. Naluri alamiah aja ya. Berarti hewan itu yang hidup di hewan itu napas ya, Bib ya? Yang menghidupi hewan itu hanya ada napas ya? Iya, nafas. Hewan manusia itu termasuk nafas. Makanya ada mati. Kalau roh nggak bisa mati, dia bukan fisik kok. Oh ya, kullu nafsi zaikatul maut ya. Iya. Dan malaikat maut itu apa? Ya tawafa anfus, mewafatkan nafas, nggak ada roh. Kemudian di Al-Quran ya ayuhan nafas mutmainnah, nafas nggak ada roh mutmainnah. Terus kenapa orang suka mencocok-cocokkan dengan ini ya, Bib? Yang ayat alastu birobikum itu yang bersaksi itu adalah roh katanya. Padahal kan ampusihim bacaannya di situ. Memang pemahamannya itu jujur aja ya, ngambil dari pemahaman orang-orang Yahudi atau Bani Israel, Ahlul Kitab. Dan di Ahlul Kitab pun, di Yahudi pun pemahaman mereka soal nefes, soal ruah juga berbeda, nggak sama sebenarnya. Cuman karena mereka punya rabi-rabi ini itu, mereka ikut rabi-rabinya itu ya sama karena. Iya, jadi kalau menurut pandangan agama kitab lah gitu ya, berarti jiwa kita ini sudah dulu ada ya dibanding raga kita ini. Terbukti dia yang bersaksi kan. Nafas itu ya terikat dengan raga, Bang, makanya bisa mati. Iya ya, nggak ada wadahnya gimana ya nafas mau eksis ya, nggak ada wadahnya. Yang bersaksi tadi. Yang bersaksi itu nafas kan. Oh, Gini. Iya, min anfusihim tu alastu birabbikum qalu bala syahidna. Gini, Pak. Itu tentang membahas tentang rububiyah atau uluhiyah. Bang Gajar. Allah nggak bertanya alastu ilahukum, nggak ada, Pak. Itu sedang membahas tentang rububiyah. Konsep semestanya. Kalau uluhiyah itu konsep kitanya dari bawah ke atas. Betul. Kalau rububiyah itu dari atas ke bawah. Makanya Allah nggak katakan alastu bilah hukum. Malah Al-Qur'annya cacat kalau pakai ilah di situ. Ya pakai kata Arab ya di sono ya. Iya, Allah itu bukan ilahnya Fir'aun, tapi Allah itu Robnya Fir'aun. Ilah itu dari kitanya ke atas, kalau Rob itu dari atasnya ke kita.
Kalau manusia tanpa ruh gimana, Bu? Disebut manusia itu berarti sudah ada ruh, hanya dia berfungsi atau tidaknya. Kayak orang gila itu kan ya nggak tahu ya mau tergolong dia insan atau bashar, nggak terlalu paham lah saya ukurannya itu apa kalau detailnya Bang Wir. Seperti orang yang kena apa itu yang mukanya hampir sama semua tuh, Down syndrome yang kelebihan kromosom. saya nggak tahu lah mereka digolongkannya itu kemana, nggak tahu. Jadi pemahamannya Bung Fanan ini ruh itu sesungguhnya adalah Amri Rabbu, amrnya Allah. Benar. Ya, perintah Allah. Perintah dan larangan dan ilmu, hukum dan ilmu lah, gitulah. Hukum dari Tuhan dan ilmu dari Tuhan. Adam itu ditiupkan roh apa? Diberi ilmu, nama-nama, dan diberi hukum. Jangan dekati, itu roh yang diterima Itu. sama Adam. Iya. Tapi Baru pada saat malaikat. ada enggak dalilnya pada saat itu memang Adam sudah hidup bernyawa? Basyariah, ada Bang Rahman. Bukan Adam ya, Adam itu bukan satu orang kalau yang saya pahami. Dia jenis, seperti Allah katakan manusia itu kan tunggal, tetap tunggal, tetapi kan jenis dia, bukan satu orang, bukan satu individu. Ini coba Pak Rahman buka di surat Al-A'raf ayat 11 Pak Rahman. Di sini Allah menggunakannya tuh thumma, kemudian, berarti urutan. Kalau dan itu belum tentu urut. Tapi kalau udah pakai thumma, kemudian, itu berarti tartib, urut. Dalam bahasa Arab seperti itu. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu. Stop. Ada diciptakan. Terus? Kemudian membentuk tubuhmu. Kemudian Benar, kami berfirman kepada malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Kan? Maka mereka Itu dari jamak itu. Khalaqnakum itu kan banyak, bukan satu. Diciptakan, kemudian urutannya apa? Setelah diciptakan itu ada pembentukan kalian ya, bukan satu. Setelah jamak tadi urutannya baru ada Adam. Adam itu perjalanan manusia dari yang basyariah tadi, yang secara biologisnya itu makan, minum, tidur, menjadi insan yang bisa berkembang dan berpikir. Itu urutan Pak Rahman, karena pakai thumma. Iya, walakad khalaqnakum tsumma sawwayna. Iya. Sawarnakum, thumma baru ada Adam di situ. Oh, summa sawarnakum. Summa kunna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakun minas syajidin. Benar. Maka mereka Jadi itu urutan. Jadi nggak nabrak sama ilmu sains kalau saya bilang bahwa manusia itu ada jangka waktu yang panjang, nggak langsung celing jadi gitu loh. Tuhan itu nggak merubah sunatullah. Sunatullah nggak bisa berubah. Manusia itu berkembang kok. Makanya DNA-nya sama sapi sama, hampir mirip ya, sama pisang juga mirip. Memiliki keterikatan. Makanya malaikat itu bilang ada darah di situ karena basyariah memang sudah ada. Secara fisiknya itu seperti kita tuh sudah ada. Cuman masih di mamlakah haiwaniyah, seperti ekosistem hewan. Misalnya makan, minum, tidur, kawin, gitu-gitu aja loh. belum ada ilmu. Belum bisa berkembang dia.
Benar Bang Gabriel. Nah, Adam itu bukan manusia secara fisik pertama, no. Dia manusia makhluk intelek pertama, oke. Atau kalau di bahasa Arab itu insan, bukan basyariah, tapi insania. Insan. Tapi kalau makhluk memang masih lebih banyak kan, sebelumnya sudah banyak makhluk. Benar. Yes. Makanya malaikat ada tahu ada darah itu bukan berarti dia tahu yang gaib atau apa. Karena secara fisiknya Gugur itu udah ada. teori manusia ini datang dari satu rahim itu gugur ya Beb ya. Waduh. Ya kalau orang yang mendalami hal itu ya tentang biologis ya nggak bisa sepakat Pak. Saya secara ininya Apalagi dari arkeologi ya, apalagi dari arkeologi ngomong ada jenis-jenis manusia purba itu erectus apa. Dari DNA pun secara biologis juga mutasi terus, nggak dari satu. Jadi mutasi gen itu pasti. Iya. Kenapa terjadi mutasi gen? Karena kan kita setiap saat ada sel mati, tumbuh sel baru. Ada sel mati, tumbuh sel baru. Dan sel-sel baru yang tumbuh ini kan banyak variabel yang bisa merubah. Makanya saya pernah ditanya, kenapa dulu saya tidak alergi, sekarang saya alergi? Ditanya seperti itu. Saya bilang, umur darah, sel-sel darah merah itu 120 hari akan terganti. Sel kuning mungkin 84 hari dan sebagainya. Seluruh sel tubuh ini akan terganti dengan sel-sel baru dengan apa yang kita makan. Makanya orang kayak donor darah itu kan agar memproduksi sel darah baru kan? Ya, betul. Lebih sehat. Itu dipikir dulu ribut itu Pak Rahman. Tahu nggak? Iya. Darah di fikih itu segala yang diharamkan itu berarti haram dikonsumsi, haram jual beli, ininya najis. Setelah ada transfusi darah dan lain-lain bingung tuh, awalnya diharamkan sama fikih, jangan bilang dihalalkan, awalnya diharamkan. Beb nanya lagi Beb. Padahal apa? Allah itu katakan soal yang haram itu ya, seperti darah, bangkai, babi itu haram dalam hal apa? Itu Allah jelaskan dalam hal dikonsumsi. Konsumsi itu to'am masuk mulut. Tapi dipikir atau jadi ininya haram, itunya haram, ini waduh, bulat sendiri kan. Saya pernah nantang satu orang itu. Homer itu saya debat dulu, tidak pernah Allah haramkan. Sama sekali nggak pernah. Yang Allah haramkan adalah keburukannya. Bukan manfaatnya dan bukan haramnya. Benar Bang Fajri? Innal hamru wal maisur rijsun najis ya. Nih, saya bukain ayatnya. Coba Bang Rahman buka tuh ayatnya, saya jelasin, gak apa-apa. Iya. Di surat Al-Maidah ayat 90 ya kalau nggak salah, atau An-Nisa ya. Itu kalau nggak pakai kaidah bahasa Arab orang kadang ini. Tidak 90. Iya. Wahai orang beriman, sungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berharap dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan agar kamu beruntung. Iya ya. Gini. Ini Pak Rahman, gini. Di situ ada kurung nggak perbuatan-perbuatan? Tidak ada, hanya perbuatan keji Perbuatan keji dan
Terus termasuk perbuatan setan. kemudian Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. dikurung nggak itu? Perbuatan-perbuatannya dikurung nggak? Dikurung. Itu kan, ini loh saya bilang, terjemahannya kadang dipelintir. Kenapa kok perbuatan-perbuatannya itu dikurung? Karena bahasa Arabnya itu yang disuruh menjauhi hanya satu. Jauhilah itu satu loh. Tapi kalau kita lihat tadi ada Homer, Maisir, Ansab, Azlam, ada 4 kan yang disebutkan. Iya, iya, iya. Tapi yang disuruh menjauhi satu. Makanya perbuatan-perbuatannya dikurung. Jadi gini Pak Rahman, Ya, yang ya. disuruh menjauhi di situ adalah rijisnya Pak Rahman. Bukan keempatnya itu. Kalau keempatnya itu disuruh menjauhi, maka bahasa Arabnya itu min amali syaitan fajtanibuha. Jauhilah yang banyak itu. Tapi bahasa Arabnya di situ apa? Fajtanibuhu. Satu itu. Iya. Fajtanibuhu. Tuh. Yang disuruh menjauhi itu adalah rijisnya. Rijesun itu. Rijus. Nah, sekarang kita cek. Rijisnya Homer itu apa? Itu dijelasin di Al-Baqarah ayat 219. Coba Pak Rahman buka. Iya, iya. Al-Baqarah 219. 216. 19. Hah? 19. Oh, 19. 219. Iya. Mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang khamar dan judi, katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Akan tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, mereka juga bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan, katakanlah yang diinfakkan adalah kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikian Allah menerangkan ayatnya kepada. Oh, berarti ada manfaatnya, tetapi mudaratnya lebih besar. Oke, bentar, Ya, bentar, saya ya. terangkan ya. Allah katakan Homer itu ada manfaatnya bagi manusia dan ada ithmunnya. Ithmun itu negatifnya lah, ibaratnya kan gitu. Jadi ada plus ada minus, tapi minusnya lebih banyak daripada plusnya, benar? Nah, yang Allah katakan tadi, yang disuruh menjauhi itu rijisnya Homer, bukan Homernya. Dari penjelasan Allah di sini, rijisnya Homer itu apa? Keburukannya Homer itu apa? Manfaatnya atau ithmunnya tadi? Dan manfaatnya. Bukan. Yang disuruh menjauhi itu adalah ithmunnya itu, keterbelakangan. Ithmun itu artinya keterbelakangan Pak Rahman, keterlambatan. Bahasa hematnya kemabuk-mabukannya itu loh. Rijisnya Homer itu di mabuknya itu, Iya. bukan di manfaatnya dan bukan di Homernya. Efek sesudahnya berarti Bib ya. Bukan efeknya atau apanya Bang. Itu nanti masalahnya detail per orang beda ya. Maksud saya ini barang Allah jelaskan ada dua, ada plus ada minus. Yang Allah anggap kejijikan, rijisnya itu nggak mungkin manfaat kok dianggap kejijik, rijis. Nah, sekarang saya pernah nantang sama orang ya. Ketika orang sakit, patah tulang misalnya, dia dimabukkan. Saya tanya, orang itu dimabukkan karena obat anestesinya itu yang menyembuhkan, atau karena dia nggak mau ngerasain sakitnya? Anestesinya. Anestesi nggak menyembuhkan. Iya, Yang menyembuhkan ya operasinya itu kan, betul. pen-nya lah. Tapi Karena bagaimana kamu dioperasi kamu nggak kalau mau dia ada sakit, iya karena kamu nggak mau merasakan sakit, makanya kamu
mabuk kan. Iya. Dalam tanda kutip itu namanya egois. Kalau mau pakai perbandingan yang sama, karena kebutuhannya orang beda-beda kan. Kamu nggak mau sakit boleh mabuk, tapi kalau orang lain yang seperti apa kamu mau larang, misalnya seperti itu. Jadi sebenarnya Quran tuh sangat fair banget, sangat fair. Ketika dia katakan homer, bukan homernya yang masalah. Cuman ketika kalian itu memakai untuk ismunnya itu menjadi rijisnya itu yang diharamkan. Makanya MUI debat sama MUI juga kan. Fix formula 44 kandungan alkoholnya sekian persen haram, tapi katanya sana enggak haram. Ribut sendiri akhirnya. Sebenarnya kalau kita mau ke Quran clear gitu loh. Nah, sekarang di Al-A'raf ayat 33, Bang Rahman. Di Al-A'raf 33. Tadi di dalam khomer ada ithmun dan ada manfaat. Di antara dua itu mana yang Allah haramkan? Allah mengharamkan manfaat atau mengharamkan ithmun tadi? Coba di Al-A'raf ayat 33, Pak Rahman. Halo Pak Rahman. Arab 3. Al-A'raf ayat 33. Iya. Iya, katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi. Perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar. Perbuatan dosa di situ bahasa Arabnya apa Pak Rahman? Qul innama harrama rabbil fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Kemudian wa ma batana wal isma. Isma itu Homer tadi kata Allah ada manfaat dan ada isma. Yang Allah haramkan tuh ismanya, bukan manfaat atau homernya gitu loh. Jadi di homer itu Allah pecah dua tadi. Ada ismun, ada manfaat. Kemudian Allah jelaskan lagi, yang haram itu ismunnya, bukan homernya dan bukan manfaatnya. Dan ismun yang diharamkan itu apa? Yang bighairil haq, tanpa alasan yang benar. Tanpa benar, alasan jadi yang benar ya. Benar, ismunnya homer itu kan maksudnya mabuknya itu. Dan ismunnya homer itu ada yang hak dan ada yang tidak hak. Betul. Paham nggak? Ya. Jadi mabuk itu kalau dengan alasan kebenaran Allah benarkan. Betul, tanpa alasan yang benar ini kan. Benar, mabuk ya. Tapi kalau homer sendiri Allah nggak pernah haramkan. Sama sekali nggak pernah. Berarti salah dalam menafsir ya. Menurut saya kurang tepat. Tetapi ketika misal Nabi itu ketika jadi pemimpin, dia membuat aturan tidak boleh beredar homer, itu namanya hukum negara. Karena dia tahu nih kondisi masyarakatnya, kalau ini dibolehkan pada ngelewer semua nanti. Paham nggak maksud saya? Ya. Itu loh. Artinya tidak bisa dikontrol. Iya, itu sah-sah aja. Saya kalau ngadepin masyarakat yang seperti itu ya saya larang. Cuman saya nggak mengharamkan. Mengharamkan urusan yang atas. Saya melarang anak saya minum khamr ya itu hak saya. Iya. Kalau saya mengharamkan itu yang repot. Saya Siapa sih, saya kok bawa risalah saya baru akhirnya. dari saya sampai anak saya tidak pernah tidak minum lah. Bener, saya pun satu tetes Pak Rahman, bukan saya sombong atau sok-sokan apa ya. Sumpah dari bayi sampai sekarang setetes pun juga nggak pernah. Iya. Tapi ada satu kasus itu tapi tanpa saya mengharamkan gitu. Kalau haram tuh urusannya yang atas.
Siap. Artinya tidak diperkenankan bagi yang tidak bermanfaat. Tapi untuk Benar. bius, untuk dipakai untuk membius, jangan haramkan. Iya, apapun itu. Apapun itu, saya nggak berhak mengharamkan Homer. Yang Allah haramkan tuh ismun. Ismun tadi. Ismun itu artinya secara bahasa ketertinggalan, lambat. Itu ismun. Allah itu mengharamkan segala sesuatu yang membuat Anda terlambat, tertinggal. Ismunnya Homer itu mabuk itu. Mabuk. Iya. Dan mabuk itu diharamkan ketika tidak dengan alasan yang benar. Benar. Dengan tidak alasan yang benar. Benar. Betul. Cuman kalau saya ditanya, Homer itu halal apa haram? Ya jelas halal. Kalau saya mengharamkan, siapa saya yang atas nggak bilang haram? Cuman saya melarang, benar. Mau siapapun orang-orang dekat saya pasti larang dulu. Tanpa saya harus mengharamkan. Karena sebagai manusia itu saya berhaknya, kata Allah apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Tapi begini, sedikit pertanyaan. Ada orang yang menjual hamar dan dipakai untuk berangkat haji. Orang-orang tertentu mengatakan uang yang dipakai itu adalah uang haram. Nggak Bagaimana pendapat Bung Nggak Pana? ada istilah uang haram itu nggak ada, Pak Rahman. Nggak Uang ya? haram itu ketika mencuri, riba. Mungkin bisa seperti itu dikatakan uang haram. Kalau menjual Ini loh. minuman keras, enggak apa-apa ya? Nggak ada. Jual Oh. babi pun itu nggak ada, Pak Rahman. Itu fikih, Pak Rahman. Oh gitu. Iya, itu fikih semua. Pernah kan Sekarang ada gini. satu, ya. Gini loh, babi Ya. itu Allah haramkan dalam hal apa sih? Kita cek aja langsung ayatnya, biar kita itu nggak kemana-mana. Ini Nabi Muhammadnya sendiri mengatakan diperintah oleh Allah. Bentar. Iya. Ini sangat jelas nih di surat Al-An'am ayat 145. Al-An'am 145. Ya. Ini Nabi Muhammad disuruh Allah ngomong langsung. Diperintahkan ngomong langsung. Al-An'am. Surat berapa lagi? Surat Al-An'am surat ke-6. Surat ke-6 Ya. ayat 145. 145. Oke. Katakanlah tidak kudapati di dalam apa yang kudapati ya, tidak kudapati ya dari apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin Apa itu? memakannya. Diharamkan makan atau jual beli atau megang atau melihat di situ. Memakan. Memakan, Pak Rahman. Nabi Muhammad dikatakan apa? Tidak kudapati dari apa yang diwahyukan kepadaku haram untuk dimakan. Jelas loh ya. Maksudnya masuk mulut nih. Terus Iya, apa Pak Rahman? Iya. Kecuali daging hewan yang mati, bangkai, darah yang mengalir, daging babi, karena semua itu kotor, atau hewan yang disembeli bukan atas nama Allah, tetapi barang siapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi batas darurat, maka sungguh Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tuh, babi, darah, bangkai. Itu Allah haramkan atas apa di situ kata Nabi itu? Nabi Makan. diperintahkan suruh makan. Makan. Tapi di fikih tau jadi megangnya nggak boleh, jual belinya nggak boleh. Itu sebenarnya aturan negara. Kalau negara mau ngatur seperti itu terserah, melarang ya. Tapi kalau dikatakan haram ya nanti dulu.
Tapi pernah terjadi itu ada seorang muslim yang memelihara babi dan diimpor itu dihajar habis-habisan oleh netizen Bunbanan. Itu Pak, mereka anggap aturan negara zaman dulu sebagai hukum agama, terjebak di situ lagi. Mereka tidak membedakan mana larangan, mana pengharuman. Jadi diharam memakan bukan berarti diharam untuk dijual ya. Iya. Itu loh maksud saya. Kan ular juga binatang menjijikan, tapi banyak juga Seperti kan darah PMI jualan kok. Kita juga butuh transfusi darah. Makanya dulu dipikir ribut itu loh Pak Rahman. Saya nggak bohong ya. Dulu ketika ditemukan itu transfusi dan orang ini, dipikirnya diharam-haramin dulu. Iya betul, pernah dulu. Tapi sekarang tidak. Darah itu haram untuk dimakan jelas. Tapi begini, bisa enggak kita coba analogikan begini. Pada saat kita menjual babi, maka uang hasil penjualan itu adalah hewan yang diharamkan. Tidak begitu ya? Nggak begitu. Darah juga diharamkan kok, sama. Babi sama darah satu ayat yang sama dijejerin. Cuman sama mereka dijual kok. Jadi kalau darah diisingkan, kenapa babi tidak ya? Iya, sejajar. Makanya hukumnya itu jelas. Nabi Muhammad diperintah mengatakan tidak kudapati haram untuk dimakan. Iya. Iya. Jadi kalau misalnya satu tiba-tiba dibolehkan, satu tidak, padahal satu ayat yang sama. Benar. Jadi kalau mau melarang oke lah, itu hukum negara atau hukum kelompok terserah. Cuman kalau bilang haram itu urusannya sama yang atas loh. Nabi aja nggak menghalal haramkan kok. Bagian halal haram selalu katakanlah oleh Allah. Maksudnya hanya penyampai, bukan dianya sendiri. Nabi itu bisanya melarang. Nabi pernah melarang anaknya nikah sama A dan B, cuman bukan mengharamkan. Iya, melarang dengan mengharamkan beda ya. Sangat berbeda, Pak Rahman. Kita sebagai manusia bisa ta'muruna bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar, benar nggak? Benar. Iya. Cuman kalau halal haram itu Allah mengutus Rasul, dan Rasul itu nggak dari dirinya sendiri. Makanya dalam hal halal haram itu apa? Tidak kudapati dari apa yang aku wahyukan. Siap. Contoh. Pemerintah melarang jual beli dengan negara Malaysia misalnya. Boleh nggak? Sangat boleh lah. Cuman pemerintah nggak boleh mengharamkan. Repot kalau pemerintah mengharamkan. Kita kalau jual beli sama mereka suruh tobat ke Tuhan. Permasalahannya di situ. Allah itu mengharamkan ada, melarang ada. Benar nggak? Ya. Allah itu menghalalkan, mengharamkan, menghalal, haram, larang, perintah. Kalau manusia melarang, memerintah, dan hanya itu kalau manusia biasa ya, dia nggak bisa menghalal-haram. Bisanya ta'muruna bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar, titik. Saya mau tanya nih sama Pak Rahman. Pak Rahman sebagai dokter mengharamkan orang merokok atau menghimbau orang tidak merokok? Menghimbau. Menghimbau. Iya. Dokter. Cuma kalau pemerintah dia melarang sekaligus memaksa. Dilarang merokok di area ini. Kalau kita tetap merokok kena sikat kan?
Itu pemerintah. Bedanya dengan orang biasa itu. Kalau pemerintah itu melarang, pemerintah memaksa. Manek dalam bahasa Arab. Subhanallah. Jadi betul ya. Kurangi merokok ya Pak. Itu. Karena dia batuk-batuk. Jadi saya Benar. kurangi merokok. Dokter ngadepin orang diabetes, kurangin gulanya kalau gula basah. Kurangin gula ya Pak ya. Iya. Iya. Enggak, dokternya tuh maksa. Kalau kamu makan gula saya pecut. Enggak kayak gitu. Itu pemerintah tugasnya. Memaksa itu. Kalau Allah sudah nafikan paksaan, la ikraha fiddin. Dinafikan, bukan dilarang memaksa ya, dinafikan. Allah nggak bisa memaksa kepada hamba ya, ketika hidup di dunia ini. Oke, saudaraku, di sini sudah jam 1. Siap Pak Rahman, saya juga mau off. Terima kasih banyak atas ilmunya. Alhamdulillah. Saya Ngabisin bersyukur. cepat. Artinya ini kan kebijaksanaan pada saat kita memiliki ilmu untuk menilai seseorang, tidak langsung memvonis kalau ada pemahaman. Tetapi lucunya kalau orang hanya dengar tapi tidak tahu apa-apa langsung memvonis, itu bahaya. Benar. Nah, sama dengan ustaz saya, ini contoh kasus. Ustaz saya dulu di masjid, kebetulan kan imam masjid, langsung pergi tegur orang yang sedang mabuk. Apa yang terjadi? Dikejar dengan parang. Kebetulan saya ada di situ. Artinya mabuknya mabuk setengah, karena masih mengenal saya. Kamu ini kenapa ini? Itu ustaz semua. Dia bilang begini, kalau kau berani lawan saya, orang mabuk ditantang. Jadi cara menegurnya juga salah. Jadi ya orang yang ditegur tidak boleh ditegur dalam keadaan begitu, setengah mabuk begitu, tegur apa guna-gunanya? Jadi seperti itulah. Benar. Makanya tadi Homer itu dikatakan ithmun. Kenapa? Ithmun itu artinya terlambat ya. Kenapa orang mabuk itu ithmun? Karena dia terlambat untuk sadar, untuk maju. Ya, benar. Oke. Terima kasih saudaraku semuanya. Siap Pak Rahman. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak larangan Allah itu sangat banyak, cuman bukan berarti haram gitu. Allah melarang cari-cari kesalahan, tapi ya intelijen kerjanya itu semua.